107,4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sanak pandangan. Kembali lagi kami hadirkan program Minang Kreatif edisi hari ini, hari Rabu tanggal 9 April 2025. Dan di hari ini sanak pandangan spesial ya, kita bersama narasumber kita. Ada Kak Faradila Lintar, merupakan seorang influencer. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo kakak. Ini kebetulan nama kita sama ya kak ya? Iya, Faradila. Iya, ini panggilannya siapa nih kak? Yaya tapi ya. Kak Yaya. Oke. Kalau Faradila, Dila. Iya, kalau Dila iya. panggilannya Dila. Sehat ya kak Yaya? Alhamdulillah, Dila gimana? Alhamdulillah sehat juga. Wow, cantik banget ya Kak Yaya ya, Masya Allah. Nah ini merupakan seorang influencer ya Kak. Nah itu gimana tuh Kak ceritanya awal mulanya bisa jadi influencer? Sebenarnya baru mulai ngonten dengan masif itu sejak 2023 ini, sejak ada program monetisasi dari Facebook Pro. Jadi Oke. emang intensi awalnya ingin menghasilkan uang dari konten. Oke, itu di tahun 2023? Iya, baru-baru ini. Oke, itu kurang lebih sudah hampir 2 tahun ya Kak ya? Iya, kurang lebih. Oke, nah itu awal mula ceritanya konten yang dibuat apa tuh Kak Yaya? Oh, jadi awalnya nggak langsung nemu tema Minang ini. Jadi awalnya nyoba dulu berbagai tema, mulai dari pakai bahasa Indonesia, konten a day in my life, nyoba cari makanan, bahan makanan di kebun dekat rumah, terus masak-masak. Taunya kurang laku karena udah banyak yang lain. Jadi waktu itu iseng bikin video dalam bahasa Minang, apa adanya, panjang, dan tahu-tahu banyak yang suka. Jadi sejak itu langsung nge-push untuk bikin video bertemakan Minang. Oke. Nah itu pas bahasa Minang itu bahas apa tuh Kak Yaya? Oh, itu sebenarnya cuma konten a day in my life, mini vlog kehidupan sehari-hari. Karena awalnya di Facebook, jadi bukan di Instagram dulu. Jadi mulai abis itu explore apa aja jokes Minang sehari-hari segala macam, baru akhirnya tahu kalau di platform Instagram misalnya ini yang lebih cocok, di Facebook ini yang lebih cocok, di TikTok juga beda gitu. Oke, berarti ini Kak Yaya aktif konten di sosial media Facebook, TikTok, dan juga Instagram ya Kak ya? Iya, betul Dila. Oke. Nah itu sempat stalker juga tuh konten Kak Yaya itu kan ada yang ete-ete gitu ya Kak ya, yang di tempat barale. Itu dapat idenya gimana Kak? Itu pengalaman pribadi atau gimana ya Kak Yaya? Real life experience, real life event. Jadi dari kadang karakternya orang-orang di sekitar, kadang emang kejadian nyata, tinggal disamarkan dikit aja sama ditambahin bumbu dikit biar ada punchline-nya. Oke, makanya pas pembawaannya feel-nya dapat banget ya Kak ya. Iya, Marahnya juga dapat. Ikutan emosi. Marahnya juga dapet ya Kak ya, emosinya juga dapet. Oke. Nah itu yang mikirin idenya memang full pribadi atau ada dari kerabat atau sanak saudara nih Kak Yaya? Oh, kalau sumbernya kebetulan dari amak sendiri, amaknya kakak Yaya. Jadi kadang kalau ada, kadang Yaya kadang kurang mengalami langsung, jadi ingin memperdalam dulu, kadang nelpon amak dulu. Abaannya orang tuh kadang, oh mana nyo asik kecilnya. Oke, ini amaknya berarti kakak Kak Yaya ya? Iya, amaknya Yaya, amaknya. Oke. Nah itu masih ingat nggak sih Kak konten yang paling viral nih? Akhirnya Kak Yaya bisa naik nih di platform Instagram dan juga Facebook. Itu masih ingat nggak sih Kak konten VT-nya itu apa? Kalau di Facebook rata-rata emang video panjang, jadi kayaknya nggak ada yang spesifik, paling nggak nyampe 1 juta tayangan. Tapi kalau di Instagram ya inget nih, yang waktu ini video intinya temanya sudah kuusahakan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, taunya terpeleset juga dia, gitu kan? Ya, apakah itunya biar nggak apa kali dia, itu. Oh Jadi iya. ternyata banyak yang suka, makanya habis itu ya explore lagi, ternyata
di Instagram jokes kayak gitu ternyata sangat laku. Jadi ya push lagi seputar itu. Oke, karena banyak yang sama kayak gitu ya Kak ya, walaupun kadang kita udah berusaha bahasa Indonesia yang baik, tapi kalau misalkan orang Minang nggak bisa dikicuh gitu ya Kak ya. Ya gimana lagi gitu kan, setelan awalnya tuh ada gitu kan. Videonya udah susah ya kayaknya. Iya Kak, soalnya karena pendengar kita nggak semuanya Minang, ada dari luar daerah juga, makanya kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan gabung-gabung bahasa Minang juga nggak apa-apa Kak, karena ini Iya, emang ini kan pro kita 4. mix dikit ya. Iya, boleh. Itu berapa tuh viewersnya Kak? 1 juta berapa Kak? Hampir 2 juta paling. Kayaknya Wow. belum ada yang lebih dari 2 juta sih kalau video-video itu. Wow, keren sih Kak Yaya, Masya Allah. Ya, tapi karena otentik ya, bangga juga sih. Iya Karena Kak. ada beberapa yang mungkin kita terinspirasi dari konten yang lain. Kalau yang kayak gitu emang waktu itu pure lagi emang kepikiran aja, murni otentik. Oke, nah ini apa sih Kak perubahan yang dirasa nih Kak Yaya dari sebelum menjadi influencer dan juga setelah menjadi influencer nih, apa nih perubahannya dari Kak Yaya? Kalau ini yang paling saya rasakan itu sebenarnya dari Facebook ya, karena emang masanya itu uni-uni, ibu-ibu, yang mereka memang ngerasa deket sama Yaya. Jadi Yaya tuh harus benar-benar memfilter apa yang Yaya ucapkan, karena Yaya sadar ternyata itu tanggung jawab penuh kita. Mungkin kita kayak mikir, ah nggak apa-apa, yang penting kan niat aku baik, tapi enggak, Mm-mm. itu tanggung jawab kita ternyata. Orang nggak tahu isi pikiran kita, jadi emang harus banyak yang dipilah-pilah, jadi lebih bijaksana lagi. Dan itu juga ditambahin sama suami. Mm-mm. Maaf ada telepon. Oh iya, nggak apa-apa Iya. Kak. Ya. Oke. Jadi gitu kira-kira. Oke, berarti suami full support ya Kak ya? Iya, full support. Kadang cara kita membawakan diri kita ke orang-orang gitu kan. Jadi diajarin suami juga. Jadi itu jadinya lebih bijak aja mungkin kali ya. Mungkin di jalan juga ada yang minta foto kali ya Kak, banyak ya? Oh, alhamdulillah sekarang, tapi rata-rata itu dari Facebook. Tapi konsepnya nggak kayak idola sama fans juga sih, kayak temenan aja, kayak Mm. Yaya, Un gitu aja. Langsung akrab ya Kak ya? Iya, jadi kayak karena di Facebook lumayan oversharing kehidupan pribadi, jadi kayak langsung relate, manyo mak, manyo ayah kayak gitu. Hmm. Nah ini sebenarnya dari Kak Yaya sendiri awal mulanya target pasar dari konten-konten Kak Yaya ini siapa nih Kak? Kalau di Facebook, ini beda-beda, ini menarik sebenarnya. Kalau Mm-mm. di Facebook rata-rata emang ibu-ibu, jadi uni-uni, kalaupun ada yang umurnya di bawah Yaya, tapi emang eh, into kehidupan kesehari-hari gitu kan. Kalau di Instagram rata-rata banyak laki-laki, kan itu kelihatan ya di ininya, datanya, demografiknya, dan rata-rata umurnya di bawah Yaya, jadi emang pengennya jokes yang fresh aja, bukan yang mini vlog, itu mereka agak kurang peduli. Kalau di TikTok banyakan perempuan, cewek yang umurnya di bawah Yaya, Gen Z kali ya. Kayak Mm-mm. dia kali ya. Iya, Dia dari Gen Z ya. Gen Z Nah, Kak. jadi jadi beda-beda ternyata segmennya gitu. Oke, padahal yang di-upload kontennya sama ya Kak ya, yang di Facebook Iya, juga di-upload di Instagram. tapi penerimaannya pun bisa beda gitu, responnya juga beda. Iya, 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 bener juga Kak. Nah ini dari Kak Yaya sendiri nih, biasanya itu yang banyak nonton videonya bisa dilihat nggak sih Kak dari daerah mana? Oh iya, bisa-bisa. Emang ternyata rata-rata emang sebenarnya orang Minang, tapi orang Minang karena suka merantau, Mm-mm. jadi otomatis yang paling banyak tentunya di Kota Padang, ya lihat ya. Habis itu ada di Pasaman sendiri karena ya asli orang Pasaman. Mm-mm. Habis itu kalau nggak salah Payakumbuh. Baru beberapa kota kayak Jakarta ada juga, Pekanbaru. Bahkan ada yang di luar negeri tapi itu cuma beberapa. Masya Allah, Mungkin itu sudah. orang awak ya yang kangen sama kampung. Iya, sudah mendunia ya Kak Yaya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi emang Pern- kebanyakan dari Facebook. Pernah kebayang nggak sih Kak bisa jadi influencer? Enggak sih, nah itu tadi karena ya udah bilang dari awal motivasinya tadinya menghasilkan uang, taunya di tengah perjalanannya dapat bonus ini itu dan bikin kita jadi lebih bijak juga karena ini tanggung jawabnya agak besar ya. Kadang kalau kita Mm-mm. salah ngomong takutnya ditiru karena kadang mereka udah ngerasa kita bijak, taunya kita masih ini, jadi itu kadang paling challenge-nya. Iya, karena sama dengan public figure ya Kak ya. Oke Iya, nggak juga. menduga juga ya, walaupun skalanya masih
Minangkabau mungkin ya, Sumbar. Tapi udah keren banget sih Kak Yaya, Masya Allah. Nah ini dari Kak Yaya sendiri kan dari tahun 2023 ya. Apa sih Kak yang dirasa suka dan dukanya nih selama menjadi influencer? Mungkin boleh dari sukanya dulu Kak Yaya? Tanya dulu ya. Sukanya paling bagi beberapa orang itu easy money ya, kayak di rumah doang, nggak perlu keluar rumah gitu kan, kecuali ada endorse. Nah itu tadi ya paling sama kita dikenali sama orang, banyak yang relate sama kita, ya berasa banyak yang peduli gitu kan. Cuma dukanya mungkin kalau di awal kita bingung cara menentukan tema konten kita gimana nih biar terkenal. Taunya nanti setelah kita terkenal kita kena deadline lagi kayak apa ya idenya. Nanti setelah ada ide ternyata kita bermasalah di eksekusinya kayak nggak ada waktunya. Ya paling itu sih karena ya eksekusi sendiri semuanya gitu kan. Tapi Oke. so far so good. Berarti konten-kontennya yang edit memang Kak Yaya sendiri nih? Kadang ada yang scene suara berdua itu ya sendiri pakai efek di CapCut. Oke, Masya Allah, keren banget Kak Yaya. Karena semuanya butuh proses ya Kak ya. Nggak mungkin langsung Betul, Dila. naik videonya ya Kak ya. Iya, iya. Awalnya paling susah menentukan tema itu tadi. Bahkan pernah coba bikin lukisan, ada yang suka, cuman mikir lagi kalau fee-nya cuma segini, ini nggak akan terlalu menghasilkan dolar. Karena emang awalnya tadi kita intensinya dolar, duit kan, karena di Facebook Pro. Karena ya waktu kita kan ya, karena emang full time mau jadi konten kreator juga. Jadi Oke. nggak asal-asalan sih sebenarnya di awal. Oke, selain itu ada duka yang dirasakan gak sih Kak Yaya? Apa ya? Misalnya kayak hujatan dari netizen gitu. Hmm, tentu saja ada ya kayak satu dua tiga hate comment, tapi di sini ya ngerasa dari exposure yang udah kita kasih kan kita bisa lihat dalam sebulan itu berapa jangkauan kita, misalnya belasan ribu tayangan misalnya kan, tapi dibanding tayangan yang segitu banyak dengan hate comment yang mungkin cuma 10, 5, bagi Ayah itu masih sangat low persentasenya. Jadi Ayah mencoba ngambil hate comment itu sebagai ini aja sih, apa ya, mungkin introspeksi dikit, tapi ya udah let go aja. Ya udah sangat bersyukur menurut Ayah masih lebih banyak yang suka daripada yang hate. Oke. Biasanya yang head comment itu biasa tentang apa sih Kak Yaya? Ini agak sensitif sih, karena ya orang Minang dan tidak berjilbab, kebanyakan itu sih. Oke. Berarti bukan yang head comment tentang konten ya Kak? Ada juga beberapa yang kadang mereka expect tinggi sama ya, kayak kok ya bahas artis sih, kadang ada di Facebook, kadang ya bahas yang lagi viral. Padahal ya nggak bilang kalau ya ini idealis atau yang nggak akan bahas gosip segala macam, tapi mungkin orang ekspektasinya tinggi kayak kamu harus ngasih yang cerdas aja atau apa gitu. Atau yang komedi aja, taunya ya agak di luar ekspektasi, kadang ya gitu. Kok ya sekarang gini? Nah, paling itu sih. Tapi dapat head comment itu Kakak sempat sedih gitu nggak sih kayak ya? Awalnya iya, tapi dikuatkan lagi sama suami, sama itu tadi kita fokus sama segitu banyaknya yang positif dan persentase positif sama negatifnya tuh beda jauh, jadi ya udah sekarang terima aja. Karena itu memang udah ini ya kayak risiko ya ketika kita memilih menjadi konten kreator ya Kak Yaya ya. Oke. Nah ini dari Kak Yaya sendiri role modelnya siapa sih Kak? Oh ada. Kalau di Sumatera Barat yang emang di Minangkabau, Yaya rasa Prasteguh. Karena gini, Yaya pernah lihat di satu wawancara, Abang Prasteguh itu, abang kali ya, bilang kalau sebenarnya dia juga capek ke drain ketemu sama banyak orang gitu. Dia nggak yang born to be extrovert gitu kan. Dia juga ternyata punya sisi introvert, tapi he make it anyway gitu kan. Dia tetap aja bisa terkenal, dia bisa melaluinya. Jadi itu motivasi juga buat ya kita harus bisa memilah-milah juga, kayak kita nggak bisa berlindung di balik kata aku introvert, aku nggak bisa gini. Taunya dia masih bisa sebesar itu. Jadi ya pengen juga sih, karena ya rasa ya nggak se-extrovert dan seasik itu in real life, tapi ya akan berusaha gitu kali ya. Oke, tapi kalau Kak Yaya sendiri itu kan kalau Prastegi kan juga ini ya Kak aktif di stand up comedy. Kayaknya Kayaknya juga ini ya lucu ya. Kalau lucu ya itu ya akui ya Dila. Menurut Aya itu lucu, tapi lucu yang terkonsep, jadi nggak yang terlalu spontan. Jadi kayak Aya tahu apa yang mungkin lucu bagi banyak orang, dia bikin joke soal itu, tapi Aya kurang spontan nih. Sementara
kalau stand up comedy kayaknya harus lebih spontan ya. Kurang pede. Oke, nah ini Kak Yaya ke depannya ada planning nggak sih Kak? Hmm. Sebenarnya Misalnya, ada yang maksudnya melibatkan kamera yang lebih profesional, langsung ke jalan raya, kayak nanyain orang apa ceritanya, dari mana kampungnya, kayak misalnya kita ke Jam Gadang. Itu udah lama banget ada rencana kayak gitu, tapi masih belum kesampaian juga. Mungkin butuh partner yang lain karena kayaknya ya nggak pede kalau sendirian aja gitu Dila. oke. Rencana mau bikin konten ini ya Kak ya memang terjun langsung ke lapangan ya Kak ya. Kayaknya setiap cerita orang akan ini menarik gitu kan, sama bisa juga misalnya kita kasih ciri-ciri nama daerahnya atau makanan khasnya segala macam, ntar kita disuruh nebak ini dari mana asalnya, jadi biar kita juga makin kenal nih sama kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat. Iya, bener banget. Kadang Hmm, di beberapa daerah nama buah pun beda ya Kak ya, walaupun di Sumatera iya. Barat misalnya kayak Sampelo, Batia, Kaliki gitu ya Kak ya. Mungkin tuh bisa Mm-mm. juga kedepannya bisa jadi ide konten kali ya Kak Yaya ya. Iya, sambil tetap fun gitu kan. Oke. Berarti itu planningnya mau bikin konten lebih di-upgrade lagi ya Kak. Kedepannya Iya. ada lagi nggak sih planning dari Kak Yaya sendiri? Ya masih seputar konten tadi, pengennya ada tim walaupun kecil-kecilan gitu kan, Mm-mm. karena ternyata kita berpacu sama waktu kadang bisa burn out, kayak aku punya ide ini, aku punya ini, taunya pas eksekusi kita sendiri nggak mampu gitu Dila, kayaknya Mm-mm. emang Oke. harus mungkin dibikin lebih profesional kali ya. Iya Kak. Nah ini dari Kak Yaya sendiri itu perharinya ada target untuk upload konten nggak sih? Ya sebenarnya ya terlalu Facebook sentris. Mm-mm. Misalnya sekarang dua postingan di Facebook, itu postingan bisa cuma berupa foto tapi harus panjang nulisnya, bisa tentang psikologis kita sama suami, apapun sebenarnya, atau berita yang viral, tapi ya kayak nggak mau asal upload aja, jadi itu dua sama satu video paling biasanya gitu. Oke. Itu perharinya berapa tuh Kak Yaya upload? Misalnya nih Bisa kayak aja. konten kreator tuh kan satu hari tuh misalnya harus upload 3 reels atau minimal satu hari satu reels. Dari Kak Yaya sendiri tuh targetnya berapa tuh Kak ngupload di Kalau sosial media? kalau dulu kalau reels di Facebook bisa cuma beberapa detik doang, jadi kadang ada dua reels, tiga reels, lebihnya postingan foto. Kalau sekarang fokus ke foto aja. Jadi mungkin dua foto dengan caption panjang sama satu video panjang yang mini vlog pakai bahasa Minang. Oke. Nah, itu dari konten-konten Kak Yaya, menurut Kak Yaya yang paling banyak peminatnya itu di mana tuh Kak Yaya? Kan tadi ada konten A Day in My Life, ada konten tentang ete-ete Minang gitu ya Kak ya. Hmm. Ada konten seputaran review artis. Nah, dari Kak Yaya sendiri itu Mm-mm. yang paling Mm-mm. banyak peminatnya yang mana tuh Kak Yaya? Sebenarnya yang paling bisa dibawa kemana aja itu ya emang jokes parodi yang seolah-olah yang ngomong sama orang lain, kayak ete-ete kadai, jadi ete-ete menyebalkan ditampek barale gitu kan. Kayaknya itu sih yang bisa dibawa kemana aja, baik di TikTok, Instagram, sama Facebook. Oke. Kadang orang jadi terpancing untuk ngomong ya Kak ya kalau misalkan konten Iya, kayak gitu ya. ikut Kadang gemes. iya, kadang beberapa netizen tuh juga ngerasain hal yang sama. Akhirnya komennya aku Hmm. pernah nih Kak Yaya, bla 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 Mm-mm. gitu ya Kak ya. Iya, relatable banget mungkin. Nah ini dari Kak Yaya sendiri kedepannya ada harapan nggak sih untuk sosial media ini gimana? Sosial media ya. Kita Misalnya sebagai harapan konten kakak kreator, iya. di Minang ini khususnya kali ya. Mm-mm. Kalau untuk konten kreator di Minang, karena Yaya juga pernah di posisi yang masih bingung menentukan tema, taunya setelah Yaya benar-benar kayak embrace gitu ya, keminangan Yaya pakai bahasa Minang yang toto, nggak malu-malu, nggak jaim-jaim, saat itu justru orang malah suka, bahkan di luar Sumatera Barat itu sendiri. Jadi mungkin pesan Yaya, kalau kita emang ada minatnya di sini, mungkin fokusnya sebagai konten kreator seputar Minang, ya udah nggak usah setengah-setengah, all out aja, keluarkan aja semuanya, nggak usah malu-malu sama, karena itu apa ya, dari mana kita berasal, lingkungan kita, gimana kita dibesarkan, jadi mungkin orang lain pun malah penasaran, jadi ya udah embrace aja gitu. Oke. Nah ini ada penelpon ya Kak ya mungkin.
Boleh kita terima dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Dian, bisa masuk. Oke, silakan pertanyaannya. Ini pakai Instagram nih, Kak Dian atau gimana nih? Aku saya di IG nggak ada yang langsung. Oh iya, ini dari YouTube. Oh, YouTube sama apa ini? RRI Digital. Oh nggak ada pakai ini kan? TikTok atau Enggak ada. Silakan pertanyaannya. ya, Assalamualaikum ya. Iya. Oh ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Izin nanya, kalau bertahu ada nggak hobi-hobi lain gitu, ya katanya kayak apa itu, kalau yang barusan itu ada nggak hobi-hobi itu, ada nggak yang lain yang dimiliki, artinya ke depannya bisa terjun ke masyarakat. Kalau bertahu tingkat ini kelahiran tahun berapa sih itu? Nggak tahu kita nanti sama besar atau aku yang kecil atau tingkat yang tua. Jadi kalau bisa juga mohon di spill kelahiran tahun berapa itu. Nggak tahu kan ada mungkin yang umurnya sama besar atau lebih tua lagi atau umurnya lebih kecil ya. Oke. Ya. Mau tahu nanti apa tuh saya susah sekali nih kayaknya kalau boleh tidur susah sekali mencari orang seperti minta ini, karena kalau menurut aku dari awal aku cerita minta ini memang luar biasa, karena sudah apa tuh kalau kita mungkin melihatnya mungkin di sharing ke apa itu. Oke, cukup ya pertanyaannya karena waktu kita terbatas. Iya, silakan juga sama abang tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan Kak ya, jelas nggak nih Kak pertanyaannya? Kelahiran tahun berapa? Terus apa lagi ya Dina? Tadi agak kurang. Oh iya, hobi Kak Yaya apa nih? Hobi. Oke, makasih Mas Uda yang kita lupa tanya namanya. Yaya kelahiran tahun 1994, udah 30 tahun. Hobinya baca buku. Jadi dari kecil baca buku dan emang suka menyaksikan orang gitu. Menganalisa sifat dan kepribadian orang. Jadi makanya cocok sama konten-konten kayak gini. Cocok ya Kak, dari hobi ke profesinya sesuai ya Kak Yaya ya? Kayaknya, dan emang dari kecil sukanya emang yang di bidang kreatif. Hal yang pasti-pasti. Oke, nah ini kayak boleh di-spill nih Kak, nama sosial medianya apa, mulai dari Facebook, Instagram, dan juga TikTok, supaya nanti pendengar kita bisa follow Kak Yaya ya, bisa stalker juga nih sosial media Kak Yaya, bisa lihat-lihat konten Kak Yaya gimana. Boleh nih Kak di-spill namanya? Boleh, kalau Facebook Faradila Novita Nasri, Novitanya pakai V, F-nya Faradilanya F. Kalau di Instagram Faradila_Lintar, di TikTok Uni Yaya Tanjuang. Jadi sukunya Tanjuang. Wah, ternyata kita sesuku ya Kak ya, sama-sama Tanjuang nih. Sama kita sama satu suku. Masya Allah. Paling-paling ya kalau ke Bukit Tinggi dia. Siap. Kak ya Bukit Tingginya di mana nih Kak? Di Gaduy. Oh di Gaduy. Soalnya dia dulu di Bukit Tinggi juga tinggalnya Kak, di belakang Balok.
Oh ya, pusat kota. Nah ini Kak Yaya boleh nanya juga nih Kak, dari Kak Yaya tuh rate endorse-nya berapa sih? Karena kan kita di Pro4-nya juga ada UMKM ya, kadang biar bisa juga nih UMKM-nya tahu lagi dengar gitu. Mungkin rate aja Kak dari start dari harga segini sampai segini. Kalau sekarang ya, kalau dulu sempat murah. Kalau sekarang untuk UMKM satu video reels biasanya 700. Langsung aja sebut ya. Ini berarti start dari harga 700-an ya Kak ya? Iya. Kalau satu video, postingan video. Oke, boleh nih. Mau yang mau endorse Kak Yaya bisa ya Kak ya, langsung DM aja kali ya Kak Yaya ya. Iya, langsung admin kami suami. Kak Yaya. Itu langsung dibalik besoknya. Iya, berarti ini kalau untuk Kak Yaya sendiri nih, itu yang ngedit videonya memang Kak Yaya atau suami nih Kak? Ya, karena suami kerja juga kan, jadi susah. Jadi kayak idenya ya yang karena susah juga kalau suami kadang harus isi suara gitu kan. Oke. Full time. Masya Allah, mandiri ya Kak ya. Iya, makanya. Semoga nanti kedepannya punya banyak tim ya Kak ya, supaya Kak Yaya nggak repot-repot lagi gitu ya. Iya, pengennya biar bisa maksimal juga ya Dila ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini dari Kak Yaya sendiri pernah ada pengalaman yang berkesan nggak sih Kak ketika bertemu orang nih? Yang kenal dari sosial media ya. Benar. Harus yang positifnya juga. Awalnya ada yang positif tentunya, banyak kayak excited, Yaya sebut aja Yaya kayak gitu kan. Tapi ada juga beberapa yang negatif. Salah satunya waktu Yaya pulang kampung. Jadi dia bilang gitu kan, ekspresinya gini, yang di Facebook tuh ya, ayo nih gitu kan, tahu nih kayak gitu kan. Ya, tapi ndak lo nih suka nonton doh, tapi nampak sih taruh di beranda katanya dengan muka yang tegang. Oh iya, terus iya lewat saya taruh jadi tarang saya taruh. Mungkin kayak kamu tuh bukan tipe konten yang aku suka, cuman ya gitu. Tapi itu dengan kejadian-kejadian yang dialami sehari-hari kadang itu bisa jadi ide konten juga ya Kak Yaya ya. Sebenarnya, nah itu tadi. Jadinya apapun yang menimpa kita, jadi kita minimal bisa dijadikan konten. Selalu ada hikmahnya jadinya jatuhnya. Iya benar. Nah itu ketika ada situasi mengalami situasi tersebut, dari Kak Yaya sendiri gimana nih tanggapannya? Kalau sekarang ya itu tadi, karena udah diajarkan sama suami, jadi lebih bijaksana aja menerima semuanya. Jadi harus kontrol emosi, karena bisa aja cuma satu kejadian bisa bikin orang nge-framing kita kan. Jadi ya harus hati-hati. Berarti lebih legowo aja ya Kak ya, gimana pun komentar orang ya Kak Yaya ya. Berarti ini jadi influencer harus punya hati yang sangat-sangat lapang ya Kak Yaya. Iya. Sampai dulu karena Yaya waktu SMA agak terkenal lumayan pedas dikit kalau ngomong. Sampai akhirnya ada kejadian waktu reunian sama teman-teman SMA, terus saya malah nggak bales, saya kayak terima-terima aja. Temennya ya sampai bilang, Yaya kok sejak jadi uni-uni Facebook kok jadi basa-basi ya. Terus ada yang lebih parah dari ini kok, masih biasa gitu. Ini ada hikmahnya ternyata. Apa hikmahnya menjadi pribadi yang lebih ini ya Kak ya. Jauh ya perubahannya ya. Ternyata. Oke. Nah ini dari Kak Yaya, menurut Kakak nih, kalau misalkan untuk mau jadi influencer pemula, apa sih tips dari Kak Yaya? Ini ya senang sama pertanyaannya, makasih ya Dia. Jadi Kak, menurut Yaya kita penting untuk menentukan tema itu tadi ya. Terus dan menjadi otentik, karena itu tadi konten itu udah dari berbagai, ada yang fashion, ada jokes, emang ada kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak sespesial itu dulu yang perlu kita tekankan. Jadi kita nggak asal upload yang kayak hai hari ini aku masak ini, ya udah gitu kan. Maksudnya Yaya pengen kita lebih dalam, misalnya gulai tambunsu khas Minang. Jadi itu ada hooknya ya, yang bikin orang oh ini emang beda nih. Jadi karena kadang apalagi sejak ada Facebook Pro, semua orang ngerasa ya dia punya kesempatan yang sama untuk jadi konten kreator. Jadi dia terlalu yang penting udah setor, yang penting udah upload gitu.
Jadi menurut saya itu emang nggak bisa kayak gitu daripada ngabisin waktu kita. Jadi tricky. Jadi yaitu tadi tentukan temanya dan sekali udah kebaca algoritma, push di tema yang sama. Misalnya Minang ya udah Minang, kalau masak ya masak gitu kan. Tentunya dengan ya lebih niat dari segi kamera mungkin atau ya itu tadi lighting atau emang konsepnya. Itu sih Oke. Pak. Berarti itu tuh kayak harus ada ciri khas gitu yang pembeda kita dari kreator lain. Seperti itu ya Kak Yaya ya? Ya, karena mungkin kita membawakan ke diri kita juga kan saat kita lihat konten orang. Kalau kita awalnya nggak tahu dia siapa, jadi harus dia yang berusaha keras dulu. Aku yang ini loh, misalnya kok Niuni Minang yang ngeceknya kencang bana tuh mah. Nah, misalnya kan itu image kita. Jadi ya itu harus kita tekankan dulu sih, apalagi di awal-awal. Oke, berarti kayak personal branding kita ya ke masyarakat ya Kak Yaya ya? Khasnya harus kuat dulu ya rasa ya. Oke. Nah ini kalau menurut Kak Yayanya nih, untuk influencer pemula ya Kak ya, platform mana sih yang paling mendukung nih untuk menjadi content creator? Sebenarnya itu tadi tergantung konten kan ya. Sebenarnya kalau kesempatan untuk menyebarnya lebih tinggi itu di TikTok menurut ya gampang FYP sebenarnya. Jadi kesempatan kita FYP itu pun lebih tinggi asal ada aja satu momentum video kita mungkin yang emang unik banget atau yakin akan viral. Sebenarnya TikTok. TikTok ya, oke. Dari Kak Yaya sendiri itu kalau untuk di TikTok ada jam-jam dan hari-hari tertentu nggak sih Kak supaya video ini FYP atau viral? Enggak sih, kalau Yaya pribadi nggak ada Dila. Jadi kadang Yaya bisa aja tengah malam upload dan kebanyakan konten Yaya di TikTok dan Instagram pun itu rata-rata konten yang habis saya upload di Facebook. Jadi iseng aja dibawa ke TikTok dan taunya laku aja karena tadi udah kebaca algoritma itu tadi Dila. Oke. Tapi kalau dari Kak Yaya sendiri berarti apa yang diupload di Facebook juga diupload di Instagram dan diupload juga di TikTok ya Kak ya? Cuman paling dipilah-pilah aja, nggak semua yang diupload ke Instagram. Kayak Instagram memang cuma jokes bahasa Minang aja, padahal mungkin dalam sehari ya ada upload 5, tapi yang dibawa ke Instagram paling cuma 1 per minggu gitu. Oke. Berarti sebenarnya kayaknya ini rutinnya di Facebook ya uploadnya Kak? Iya, sebenarnya ya tuh konten kreator Facebook sekali. Oke, ini kalau dari Kak Yaya sendiri itu sekarang kan juga ada yang affiliate itu ya Kak ya? Kak Yaya juga ini nggak gabung di affiliate seperti itu nggak Kak Yaya? Iya di Shopee, affiliate di Shopee aja. Itu pun ya cuma berminimum kali ya, cuma bikin di story aja. Terus nanti dihubungkan ke Facebook juga. Ya itu sih paling bila. Oh, oke. Berarti nggak yang fokus gitu ya Kak Yaya ya? Nggak terlalu fokus. Karena kalau di Facebook pun takut kena pelanggaran juga kalau kita ngasih link. Gitu kan, kalau posting di feed. Jadi takut kalau di beranda. Oh, oke. Nah ini dari Kak Yaya ada tips dan trik nggak sih untuk seseorang yang mau jadi influencer tapi kadang masih malu, masih insecure? Apa nih tips dari Kak Yaya? Kalau tipsnya, karena sebenarnya ya pribadi pun sampai sekarang masih merasakan hal yang kayak gitu. Kayak apalagi di Facebook kayak benar-benar share kehidupan pribadi, merasakannya kadang kayak oversharing. Jadi sebelum tidur pasti kita akan ditimpa perasaan kayak, aduh ini too much nggak sih? Aduh orang itu ngelihat aku semuanya loh. Kita ngerasa ke-expose. Dan itu sangat wajar gitu. Kita akan ngerasa ke-expose segitunya. Tapi ya udah gitu. Semua orang yang lainnya juga gitu. Kayak kita ini cuma salah satu dari sekian banyak orang di beranda orang lain gitu. Jadi mungkin bagi kita itu udah sepenuhnya dunia kita. Mungkin orang lain cuma kayak lihat gini terus ya udah gitu. Jadi nggak usah terlalu dibawa serius. Maksudnya nggak usah di overthinking juga. Ya udah terima aja segala resikonya itu gitu aja sih Kak. Nanti kayak ya udahlah Kak setelah posting udah nggak usah dipikir-pikirin lagi seperti itu ya Kak Yaya ya. Justru bagus kita akan dilihat orang, dinilai orang, tapi itu awal untuk kita terkenal. Dan alhamdulillah sekarang kayak udah terkenal ya Kak ya. Kadang pasti kalau ketemu di jalan pasti banyak yang minta foto, yang nyapa seperti itu ya Kak Yaya. Apa paling ya kalau sapa ada kadang ya kayak teriak aja, hai Un, gitu-gitu aja kayak temenan. Oke, kayak bahasa bukan lamo gitu ya Kak ya. Saya lah tahu. Ba anyo patang si Kazuma nyo.
Oke. Ternyata. Nah, ini dari Kak Yaya sendiri itu kalau untuk bikin konten ada yang bareng sama suami nggak Kak Yaya? Jarang, karena suami Yaya nggak suka kena kamera ternyata. Ya nggak suka terekspos kamera, apalagi tema konten Yaya juga bukan dia banget karena dia temanya gym, nge-gym, bodybuilder. Mm-mm. Oh, oke. Tapi kadang sekali-sekali ada ya, Kak ya. Mungkin next planning ke depannya ada konten bareng suami kali ya. Pengen sih, paling kalau bikin mini vlog terus dia masuk sedikit, mungkin itu. Mm-mm. Jauh ini itu aja sih. Oke deh, Pengennya sih ada teman duet. Hmm. Ayolah Dila kalau ke Bukit Tinggi. Boleh. Nanti Dila kabarin ya Kak kalau ke Bukit Tinggi ya. Oke. Nah, ini kayaknya nggak berasa nih Kak, kurang lebih udah hampir 45 menit ya kita ngobrol-ngobrolnya Kak Yaya. Nggak berasa loh. Iya, boleh nih Kak kita ke closing statement Kak Yaya, apa sih pesan dan kesan Kak Yaya nih untuk generasi Minang ya, khususnya generasi muda supaya lebih kreatif lagi, lebih berkarya lagi. Silahkan Kak Yaya. Pertama ya kenali diri kita dulu. Apa benar-benar passion kita di mana, terus yakin nggak kita akan fokus sama itu. Kalau udah ya udah fokus di situ aja, jangan kemana-mana, nanti sikwa capek kita akan nyesel karena ya I've been there. Terus ya maksimalkan aja apapun potensi kita yang kita yakini gitu kali ya. Dan nggak usah malu sama keminangan kita. Kadang ada statement anak daerah, anak kabupaten gitu kan, padahal enggak loh, setiap kabupaten itu ada ciri khasnya. Rata-rata kita juga dari kabupaten. Jadi nggak usah trying too much to be kayak sok jaksel, sok apa gitu. Itu tadi balik lagi, embrace keminangan kita. Oke. Minangkan Indonesia ya dulu tagline-nya ya Kak ya. Oke Kak Yaya, makasih ya Kak atas waktunya hari ini. Semoga Kak Yaya sukses selalu dan apa planning dan serta harapannya itu nanti kedepannya bisa tercapai ya Kak Yaya ya. Makasih juga ya Dila atas waktunya dan kesempatannya. Amin ya rabbal alamin, sama-sama Kak Yaya, makasih sudah mau diundang di RRI Pro 4 Padang. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Yaya ya. Makasih Kak Yaya. Assalamualaikum. RRI Pro Padang. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke, sanak pendengar tadi kita sudah Oke, tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Faradila Lintar ataupun Kak Yaya. Terima kasih yang sudah bergabung di 92,4 MHz. Dan nanti kita akan berbagi informasi lainnya ya sanak pandangan. Dan terima kasih juga untuk Kak Yaya yang mau menyaksikan tayangan ini secara ulang. Itu bisa di kanal YouTube RRI Pro 4 Padang. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4, suara